Halo semuanya, jadi di video kali ini di channel Semedia gue kembali bakal menemani kalian di video kali ini. Dan produk yang gue mau review kali ini adalah headset gaming super budget dari brand Eneka dengan seri Eneka Nemesis Stormbreach atau kode name-nya itu HSE9. Nah, ini adalah produknya. Cukup keren atau tidak? Nanti akan kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutin pembahasan si headset gamingnya ini, gue mau ngingetin lagi buat kalian baru aja mampir di channel ini, kalau kalian suka dengan produk-produk review headset gaming ataupun gaming peripheral lainnya, ataupun produk semacam produktivitas, produk pembahasan produktivitas lebih jelasnya, kayak pembahasan kamera ataupun gear-gearnya yang sering banget dibahas sama si Erwin, ya langsung aja subscribe di channel ini, karena kalian kalau suka tuh bakal mendapatkan informasi yang super mantap dan berpendidikan dan beredukasi, tidak cuma giveaway aja. Oke? Dan mungkin buat kalian juga belum tahu gitu produknya si Eneka, kita juga udah sempat nge-review produk headset gamingnya juga, yaitu si Zeus sama si Mage, yang mana kualitas audionya tuh gue suka banget dan dia pun tetap di harga yang cukup murah. Jadi si Eneka ini juga sebenarnya satu distributor juga dengan Sades, yang mana itu udah lokal punya, jadi kalau misalnya ada problem gitu tinggal tukar-tukar garansi kan jadi lebih gampang. Tapi si Eneka-nya ini jauh lebih bermain di gaming budgetnya dibanding si Sades-nya. Tapi sayangnya untuk si headset gaming Eneka Stormbreach ini, mereka itu nggak berada di ranah yang budgetnya. Karena kalau misalnya kita cek dari kotaknya langsung, dia itu ada tulisan kecil yang bertuliskan Premium Edition. Jadi ini mungkin bukan budgetnya, cuman versi yang mahalnya dari si Eneka. Karena kalau misalnya gue cek langsung di e-commerce resminya si Eneka sendiri, dia itu dibanderol seharga 380 ribuan. Ya, gue nggak tahu sih gimana harganya itu menurut kalian itu. Tapi kalau misalnya soal kualitas, mungkin kita bakalan bahas di video kali ini. Oke, jadi ini adalah bentuk headsetnya yang menurut gue itu cukup gede, dan juga untuk desainnya sendiri gue bisa bilang dia itu nggak norak, karena gue rasa si Eneka ini bisa berhasil mengimplementasikan si RGB-nya ini biar nggak kelihatan tuh yang nggak lebay gitu lah. Ya kalau misalnya kita nggak usah bahas noraknya pun, dari intensitasnya yang diberikan pun itu nggak bakalan mencolok di mata kita kalau misalnya kita lihat si headsetnya. Karena dari bentukannya di sini, si Stormbreach memiliki desain mesh hitam yang diposisikan seperti melayang di atas lampu RGB-nya. Dan penempatan RGB-nya pun cukup pas, nggak terlalu dekat dengan housingnya, jadi terlihat lebih rapi, dan pergerakan waving-nya pun juga cukup smooth. Dan di bagian RGB-nya ini juga dibuat corak bolong-bolong yang mungkin gua rasa desainnya ini cocok untuk menyamakan housing mesh-nya si jaringnya ini. Dan untuk RGB sendiri pun kita bisa atur melalui si profile control-nya ini. Jadi misalkan kalau ini adalah static ya, kalau nggak salah. Ini static, kalau misalnya kita ganti bisa jadi breathing. Dan kalau misalnya kita ganti lagi jadi color cycle, jadi berubah satu warna berganti-ganti itu. Dan yang terakhir ada color waving. Dan untuk kalau misalnya kita nggak mau pakai RGB-nya pun, kita nggak bisa set RGB-nya mati. Ya kalau mau mati ya mau nggak mau kita copot aja si USB-nya. Bahan yang digunakan untuk di body headset gaming di bagian housing ini masih menggunakan plastik yang nggak tebal seperti ABS biasanya. Cuma ya ini agak sedikit disayangkan buat gua, apalagi harganya ini udah nyentuh hampir di 400 ribuan. Earpad headsetnya ini menggunakan bahan foam yang karakternya ini mirip dengan memory foam. Jadi mudah banget menyesuaikan untuk telinga penggunanya, cuma sayangnya untuk isolasi di sisi bagian bawahnya ini masih terdapat sedikit rongga, apalagi ketika digunakan untuk berkepala yang ukurannya besar. Bergeser di bagian headbandnya ini sudah memiliki jenis headband double, yang satu itu besinya sebagai penopang dan satunya lagi sebagai adjustable untuk bentuk kepala pengguna, yang mana sudah dilapisi pad yang cukup empuk juga. Clamping dari headset ini pun gak terlalu neken, cukup bisa menyesuaikan tanpa perlu menekan kepala kita, dan gua rasa untuk kualitas headbandnya pun udah di kategori yang cukup kuat. Untuk mic-nya sendiri dia tidak bisa detachable ataupun diumpetin, jadi ketika kita nggak pakai ya gantung aja gitu. Cuma untuk wanti-wantinya sih ya kita bisa mute mic-nya ini melalui panel kontrolnya, yang mana memiliki indikator LED ketika kita mute ataupun tidak di mute. Serta untuk soal kualitas mic-nya ya mending kita langsung tes aja. Jadi inilah hasil pengetesan dari suara mic si Eneka Nemesis Stormbreach, yang mana kalau misalnya gue bisa bilang untuk kualitas mic-nya sendiri tadi gue udah dengar itu suaranya udah cukup jelas, namun untuk pick up-nya itu masih bisa nge-pick up suara orang lain ya. Contohnya tadi gue ngetes suara Ska, coba lo ngomong Ska. Halo Aldi. Ini mungkin kalian bisa dengar suaranya, dan untuk suara AC di ruangan pun kayaknya bisa dengar juga gitu. Jadi sebenarnya ini udah oke, cuman untuk pick up pattern-nya ini dia itu belum terlalu cardioid ke mulut kita sendiri. Ya jadi kalau kalian mau pakai ini ya hati-hati aja lah untuk penggunaan di tempat yang rame. Tapi secara overall udah oke lah suaranya. So balik lagi dan kita bahas ke bagian kabelnya.
Kabelnya ini cukup panjang, yaitu sekitaran 2 meteran, yaitu cukup tebal, dan juga menggunakan port USB yang mana memang headsetnya ini ditargetkan untuk penggunaan PC ataupun laptop. Dan jangan lupa juga terdapat kontrol media dan juga tombol lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengatur headset gamingnya ini. Fiturnya pun cukup esensial, ada volume, mute mic, RGB, dan mode 3D surround-nya. Cuma minus yang gue temukan di sini ya paling bentuknya itu terlalu besar buat gue, yang mana agak mengganggu ketika menggantung di badan kita. So untuk desainnya sendiri, gue bisa bilang si headset gamingnya ini, si NEK Stormbreeze itu memiliki DNA basic yang banyak banget digunakan di headset gaming budget yang saat ini udah beredar di pasaran. Contohnya aja di bagian clampingnya ini, terus di bagian mic-nya ini mungkin kalian udah banyak mengenalinya juga. Paling yang membedakan di bagian housingnya aja yang lebih beda, yang mungkin dibikin unik lah. Tapi buat gue sendiri, gue cukup suka dengan stylenya si headset gaming satu ini, karena desainnya itu dia nggak terlalu norak dan juga dia masih bisa menunjukkan ini adalah sebuah headset gaming walaupun dia itu di ranah budget, karena dari penggunaan RGB-nya salah satu nilai poin plus buat gue itu karena di RGB-nya itu nggak norak, jadi bener-bener punya style gimana dia itu naruhnya nggak ngasal taruh aja gitu. Nah sekarang kita bergeser ke bagian performanya. Jadi gimana sih performa dari headset gaming NEK Stormbreeze kali ini? Oke, mari kita bahas. Oke, hal pertama soal kualitasnya, headset gaming ini memiliki karakter yang cukup dalam bassnya. Agak sedikit boomy yang gua rasa cocok banget nih buat kita main game FPS single player story mode-nya. Karena gua ngerasa feel saat bermain itu jauh lebih immerse lagi. Ya enak lah secara overall, namun karena isolasinya itu nggak nutup banget, jadi feel-nya itu belum sampai kayak kita lagi di dalam gamenya langsung. Tapi berbeda untuk bermain di ranah game FPS yang menjurus ke e-sport, yaitu gue harus menurunkan volumenya ketika sedang bermain. Karena gue ngerasa untuk treble-nya ini ketika lagi perang, atau maksud gue itu pas lagi tembak-tembakan yang rame gitu, agak sedikit nusuk di kuping gue yang mana agak ngeganggu fokus gue saat bermain game. Jadi solusinya di sini ya sesuaiin aja tingkat volumenya biar enak lah saat bermain game. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal 3D surround-nya, menurut gue kalau misalkan kita aktifin dari 3D surround-nya ini ataupun 7.1 mungkin mereka menyebutnya, ya gue ngerasa audionya itu jauh lebih diturunin lagi di bagian bassnya dan treble-nya itu diperkencang lagi suaranya. Dia nggak dinaikin, cuman di bagian volume si treble-nya ini suaranya itu agak diangkat lagi. Selanjutnya kalau misalnya kita ngebahas di bagian permusikan, gue bisa bilang headsetnya ini udah enak banget lah buat didengerin lagu secara kasual. Kayak tadi gue bilang aja, kalau misalkan headsetnya ini lebih mengarah ke bassnya, ya jadi warm gitulah. Nggak bumi-bumi banget, tapi ketukannya cukup enak ya walaupun kurang bulat. Lalu midnya ini cukup clear buat lagu yang sering gue denger di genre indie pop gitu, sedangkan untuk treble-nya agak nusuk apalagi kalau ada permainan instrumen yang bersamaan yang ngehajar kuping kita. Padahal separasi tiap audionya tuh udah cukup jelas, cuma jadi agak berantakan karena si treble-nya ini. Lalu untuk stagingnya, si headset Stormbreeze ini pun nggak terlalu luas lah, kerasa kayak masih di dalam ukuran kamar yang umum aja lah gitu, nggak terlalu besar. Jadi cukup standar lah untuk audio yang kita dengar. Dan mungkin mending langsung aja kita masuk ke bagian kesimpulan untuk si headset gaming ini. Oke, jadi untuk headset gaming NEK Nemesis Stormbreeze kali ini, gue rasa memang sudah oke lah buat digunakan di kategori gaming. Karena untuk beberapa pengetesan gue tadi sebelumnya, headset ini udah cukup oke lah performanya. Ya walaupun untuk di beberapa pengetesan, contohnya di FPS e-sportnya itu gue perlu ada penyesuaian sedikit, tapi masih fine lah. Ya tapi kan ini masih dalam perspektif gue, masih dalam pendapat gue lah. Belum tentu kan di kuping kalian tuh terdengar sama seperti yang gue bilang barusan. Lagi pula untuk kualitas mic-nya, tadi tuh udah gue tes, enak banget suaranya. Jadi suara gue masih clear banget, ya paling minusnya agak sedikit di bagian ambien-ambien sama orang ngomong masih sering ke pick up. Cuman untuk kita sendiri, untuk suara kita ngomong buat ngobrol ke teman-teman pun masih enak lah. Dan satu lagi untuk minusnya itu mungkin ya di bagian desainnya ini. Ya gue sih nggak ada niatan untuk merosting brandnya atau gimana gitu ya. Cuma pastinya untuk kalian pun gue udah sadar kalau misalkan bentuk si headset gamingnya ini memiliki DNA yang sudah banyak digunakan di pasaran juga. Ya jadi gue rasa tinggal si brandnya aja gitu, tinggal milih bentukan housingnya mau kayak gimana gitu, mau bentukannya kayak apa biar lebih unik gitu, tinggal ubah aja dari housingnya. Ya semoga aja ini bisa dimasukkan juga buat brand gaming, terutama untuk brand NEK ini, untuk di next gaming headsetnya itu bisa memiliki desain headset gaming yang lebih unik lagi dan lebih keren lagi, yang berbeda lah intinya. Jadi ya baik lagi lah ke kalian, apakah dari desain headset gaming ini kalian suka atau enggak, ya intinya cocok-cocokan aja lah ya. Dan sama juga untuk kualitas audionya pun sama seperti gua review headset gaming ataupun di bagian audio lainnya pun, gua sangat menyarankan kalian untuk mencobanya dulu sebelum membelinya. Karena walaupun ini suaranya misalkan bagus ataupun jelek,
bisa berarti juga belum cocok di kalian juga, karena kualitasnya itu banyak. Karakter audio tuh maksudnya banyak, maksud gue itu. Oke, mungkin itu aja review gue dari headset gaming NEK Nemesis Storm Rage HS-E9. Terima kasih dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalnya kalian masih memiliki pertanyaan ataupun mau request review produk gaming lainnya. Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad ST Media. Dan terpenting juga share terus teman-teman kalian kalau misalkan kita lagi review headset gaming dari si NEK yang harganya udah cukup murah. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gua Aldi dan kameramen ada Siskopi terus. Sampai jumpa di video selanjutnya.